Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di mata kuliah kita fotografi. Kayak ini ya, acara-acara di YouTube. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah bisa memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa bertemu di ruang forum ini, walaupun hanya berupa forum dan rekaman YouTube, tapi mudah-mudahan kita mencari manfaatnya ya dan keberkahannya. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Rasulullah SAW, sahabat dan keluarganya. Ya, kembali lagi kita masuk ke materi kita tentang fotografi seperti yang sudah kemarin kita sama-sama bahas atau kita sampaikan. Ya, di sini kita bisa lihat, kembali lagi ke materi pembelajaran kita. Yang kemarin kita sudah membahas tentang penjelasan fotografi dan dunia kerja, ya, dan sedikit genre-genre fotografi yang ada. Kemudian sekarang kita akan masuk ke pemahaman terhadap tipe kamera, fungsi, dan prinsip dasar cara kerja. Kemudian lanjutnya nanti tentang fitur-fitur dan lain-lain. Nah, seperti yang kemarin sudah kita bahas, seberapa penting fotografi di pekerjaanmu, ya? Seberapa penting fotografi di pekerjaan kalian? Macam-macam jawabannya. Ada yang bilang penting, cukup penting, dan ada yang bilang ya belum penting, gitu ya. Jadi macam-macam jawabannya, itu dia. Tapi yang jelas sih memang fotografi itu penting menurut saya. Menurut saya penting karena pekerjaan saya dan usaha saya di bidang fotografi, jadi saya bilang penting. Kalau enggak, nanti enggak ada yang pakai jasa kita, ya kan? Makanya ini fotonya agak-agak narsis gini, pakai foto iya, pakai foto diri sendiri gitu ya. Kalau saya bilang nggak penting, nanti saya nggak di hire orang, nanti saya nggak, bisnis saya nggak dipakai orang. Saya bilang penting, fotografi itu penting, bagaimanapun tetap penting. Foto, video penting, apalagi zaman sekarang yang udah serba online, yang udah serba konten, yang udah serba netizen. Ya, jadi penting fotografi. Ya, kalau enggak, ya saya nggak bisa jalan-jalan keluar. Ya, alhamdulillah karena fotografi saya bisa kemana-mana. Bahkan terakhir kemarin di bulan Syawal bisa umroh lagi karena fotografi, karena videografi. Alhamdulillah luar biasa.
dari sini bisa umroh dibayarin, umroh gratis gitu kan, seneng banget nggak? Pengen nggak? Nah, makanya penting fotografi. Jadi saya kemarin itu bikin konten tentang umroh 21 hari di Mekah dan di Madinah. Total 21 hari lah, hampir 1 bulan ya, 3 minggu di Mekah, terus di Madinah, terus balik lagi ke Mekah gitu. Pokoknya kita bikin konten untuk satu travel umroh, salah satu dari 7 travel umroh yang terbesar di Indonesia. Jadi senang. Jadi makanya saya bilang, seberapa penting fotografi? Kalau saya bilang penting banget. Ya gitu. Kemudian kita akan ini materi kemarin ya. Kemudian kita akan lanjutkan, yaitu pemahaman-pemahaman lainnya. Sedikit saya bahas dari modul dulu ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan kebaca ya, atau mau di zoom lagi. Sedikit saya bahas-bahas modul ya, biar nggak ini ya. Sebenarnya males saya modul-modulan, soalnya kalau modul-modulan tuh bisa tinggal baca. Oke, kita lihat yang kemarin ya, pertemuan kemarin kita ulas sedikit, cepet-cepet aja. Jadi fotografi tuh kayak sama halnya sama kayak musik ya. Ada musik pop, rock, jazz, dangdut. Nah, begitu pula fotografi. Jadi masing-masing orang punya kesukaannya sendiri-sendiri. Wah, kalau saya suka rock misalnya, kalau kamu suka jazz, itu terserah, bebas. Jadi semua orang bebas memilih ya. Begitupun dengan genre fotografi, ya kan? Ada wildlife, ada landscape, jurnalistik. Oh, lihat dong kameranya ya. Dia kalau orang jurnalis tuh biasanya kamera tuh nggak bisa satu, dia minimal 2, dengan 2 tipe lensa yang berbeda, yang lebar sama yang zoom tele. Kemudian arsitektur, portrait, makro. Wah, makro lucu ya kan, seru nih kalau yang suka foto-foto makro nih. Street, apalagi fine art, still life, foto-foto produk ya kayak fashion, event, advertising, iklan. Ini iklannya apa nih? Hulk nih, Hulk. Oh, di Band Aid melar nggak robek, padahal bajunya aja robek ya. Udah. Tapi saya pengen tanya deh, dari sekian banyak ini kamu pernah paling sering tuh ketemu fotografer apa? Oh, kalau kamu yang model-model ya pasti sering ketemu fotografer fashion. Tapi selain itu, yang paling sering ketemu sama fotografer apa? Sering nggak ketemu fotografer makro? Enggak, jarang ya. Sering nggak fotografer arsitektur? Jarang juga, kecuali emang temennya. Sering nggak wartawan? Sering, wartawan mungkin, tapi itu juga di waktu-waktu tertentu. Kira-kira paling sering tuh ketemu fotografer apa? Kepikiran nggak? Paling sering kalian tuh ketemu sama fotografer apa? Fotografer iklan ketemu nggak? Enggak lah, dia kerja di studio, jarang kita ketemu fotografer iklan. Fashion juga biasanya di studio juga. Paling sering pasti kita sering ketemu sama fotografer wedding. Kalau kamu kondangan kamu ketemu pasti. Terus kamu nitip handphone. Mas, bisa tolong foto ini Mas? Ya Allah. Udah gitu kalau lagi akad nikah, bawa handphone, maju-maju ke depan, aduh, norak. Ngalangin tahu orang mau motret fotografernya. Ya gitu. Itu dia tentang genre ya, yang kemarin udah kita bahas.
Ya, kemudian sebentar saya cari dulu modul yang selanjutnya. Oke. Nah, untuk modul yang selanjutnya ini nah, ini kita masuk ya ke tipe. Zoom dulu. Oke. Kamera. Nah, ini kita bahas tentang kamera. Ini kamera ini tentang pengelompokan kamera berdasarkan sistem pengamatannya. Ada kamera non refleks. Contohnya Polaroid. Jadi dia yang kalian intip itu nggak dipantulkan, tapi yang kalian intip di sini, lensanya tuh di sini. Nah, itu namanya non refleks. Paham nggak? Yang kalian intip di sini, tapi yang ngerekam gambar itu di sini. Misalnya gitu. Kamera compact ya kayak tadi ya, kamera pocket ya. Jadi sama tuh biasanya lensa yang diintip di sini lubangnya, tapi lensanya di sini terpisah. Nah, ada lagi kamera yang jenis baru, mirrorless. Mirrorless itu nggak ada lubang-lubang intipnya ya, langsung ya biasanya gini ya, makanya gini ya. Ya, cocok untuk yang matanya plus. Jauh, ngelihatnya jauh. Kamera mirrorless itu tidak ada mirrornya, mirrorless. Bedanya apa? Nah, yang ini kita lihat, ini ada mirrornya. Kamera refleks namanya. Kamera refleks itu ada mirrornya. Nah, bedanya apa? Kita lihat di sini ada lens single lens reflect. Ya, biasa disebut SLR, single lens reflect. Apa itu single lens reflect? Nah, kita lihat di sini. Kegedean apa ya? Biar kelihatan. Nah, ini ada gambar. Gambar itu cahaya ya. Kenapa kita bisa melihat barang atau benda? Karena ada cahaya. Karena barang tersebut, benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, ke mata kita, itu dia kata kuncinya. Jadi ada cahaya masuk ke mata kita. Nah, ini cahaya masuk lewat lensa nomor 1. Set. Masuk lewat lensa. Set. Habis masuk lewat lensa, habis gitu disinilah namanya mirror nomor 2. Ya. Jadi tadi nomor 1 masuk lewat lensa, nembus banyak lapisan lensa. Di sini juga ada diafragma, nembus, ya kan? Sorry, nggak kelihatan. Itu saya. Kursor saya kelihatan nggak? Oke, sebentar. Saya masukin kursor dulu. Kursor. Gimana kursor? Kok nggak kelihatan? Set. Nah, ada sekarang. Ini dia kursor ya. Set. Jadi dari nomor 1, set nembus ke lensa, set nembus. Nah, di sini ada mirror di nomor 2. Ya. Kelihatan kan nih yang muter-muter ini. Ah, nomor 2 ini mirror. Nah, namanya ini makanya mirror. Kalau mirrorless nggak ada mirrornya. Bedanya itu. Kalau ini dia pakai mirror. Set, masuk nomor 2, mantul ke atas. Set. Ya. Mantul ke atas ke nomor 3. Set. Nah, di sini ada prisma. Wih, apa tuh prisma? Prisma. Nah, prisma. Mantul ke nomor 4. Set. Dari nomor 4 baru keluar ke lubang intip atau viewfinder. Set ke nomor 5. Tang. Bisa kita lihat. Oke? Paham nggak sampai sini? Kalau belum paham, diulang lagi videonya. Oke. Nah, itu dia. Namanya kamera SLR. Tapi sekarang DSLR. D-nya tuh apa? Digital SLR. Tuh ada Nikon. Kalau ini mungkin nih belum DSLR. Analog pakai film. Ini digital. Nah, ada yang TLR, twin
lens reflect, lensanya ada 2. Nah, ini dia. Kemudian ada berdasarkan format. Ada format small, ada format medium, ada format apa lagi? Besar, large. Wah, mantap kali kan. Kamera format besar ya kan. Kekecilan ya. Format besar. Kalau kita ulang. Kalau yang tadi apa kecil itu ya ukuran kamera-kamera kita biasa ini. Ya, kamera-kamera kita yang sering kita pakai nih kayak gini nih, ukuran film. Terus ini medium. Nah, medium ini udah lumayan nih untuk moto-moto yang dipajang di jalanan tuh apa namanya? Billboard. Gede-gede ya. Lebih rapat dia pixelnya. Kemudian ini yang format besar. Nah, tadi. Terus anatomi SLR kita lihat di sini. Udah berapa menit ya ini? Aduh. 15 menit. Kelamaan. Biasanya saya kalau ngajar tuh online tuh cepet, karena kalau ngajar online cepet bosen ya ngelihat Zoom atau ngelihat, jadi saya harus cepet. Kalau ngajar offline baru lama. Nah, ini kita lihat di sini. Aduh, kelihatan lah ya segini. Kelihatan. Aduh. Nah, ini kamera ini ya. Jadul. FM2 pakai film. Nah, ini buat pelepas rana tuh istilahnya shutter. Cekrek. Nah, kecepatan rana. Ini kecepatan rana tuh namanya shutter speed. Ya. Terus ada tuas penggulung film. Nah, kalau filmnya udah habis, penuh semuanya, kita gulung lagi, masukin ke selongsong. Ya. Buat masang lensa di sini. Lubang next strap. Aduh. Nggak penting-penting juga ya sebenarnya. Nah, ini cerminnya tadi. Cermin yang tadi. Nomor 2 tadi ini cerminnya. Ini lubang next strap tuh buat gantung di leher itu. Makanya saya bilang nggak penting-penting juga. Nah, kita lihat dari atas. Nah, ini dia dari atas. Lubang kabel rilis. Oh, itu kalau dipasangin kabel. Itu shutter tadi. Selektor kecepatan. Nah, ini shutter speed. Kecepatan rana. Bahasa Indonesianya tuh kecepatan rana. Ya, kalau di sini diafragma yang di sini. Ini nih, 22, 16, 11. Nah, ini diafragma. Ini ngerubah ISO tuh di sini. Tapi kalau dulu waktu pakai film ya ISO-nya di filmnya lah. Kita beli film, tapi itu kita bisa rubah buat otomatiknya, ngerubah otomatiknya. Ini dari belakang. Kalau dari belakang ini film. Tempat naruh film di sini. Ini nggak ada, ini filmnya nggak ada, kosong. Ini film selongsongnya kita kasih taruh sini, jepit ke sini, ntar kita kokang, cekrek. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau zaman sekarang masih ada nggak film? Film kan udah nggak ada. Nah, pakai apa? Pakai apa sekarang? Namanya film kan udah nggak ada. Jadi sekarang pakai sensor, betul. Jadi kita pakai sensor zaman sekarang. Ada yang namanya hot shoe, tempat flash yang di atas tadi ya. Tempat flash. Kalau moto di atasnya ada flash. Itu masangnya di hot shoe. Jadi saya kirim aja ini ya, baca sendiri ya. Selesai. Udah gitu doang, pas 18 menit. Ya, kalau gitu kita tambahin lagi deh. Apa? Udah cukup? Segini dulu. Cukup ya? Oke. Kalau gitu tugas segitu dulu. Saya kirimin nanti di forum. Apalagi ya? Tugasnya. Oh, harus ada tugas. Iyalah, kan kita harus ada tugas kecil, tugas besar. Ya. Udah tahu kan ya, ada tugas kecil, ada tugas besar. Nah, tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah mana ya? Saya lagi nyari-nyari dulu nih.
tugasnya adalah siap. Oke. Jadi tugasnya adalah, nah kemarin kan udah dijawab nih di sini ya. Ada yang pekerjaannya sebagai sales event. Nah, saya pengen lihat coba fotonya biasanya untuk di sales event tuh kayak gimana ya. Terus ada yang SPG event, saya pengen lihat fotonya kayak gimana, yang kamu bilang cukup penting itu, yang kamu di sini belum bekerja. Belum bekerja nggak apa-apa, tapi di sini katanya dia melakukan dokumentasi. Nah, kalau lagi jalan-jalan lagi sama teman, keluarga, pacar, udah punya pacar rupanya. Ya, nah, fotonya kayak gimana dokumentasinya, saya pengen lihat. Tapi yang orang harus yang paling the best ya, yang dikasih lihatnya ya, jangan yang jelek. Nah, ini tentang, tapi bagi saya fotografi random di kantor maupun di luar. Nah, saya pengen lihat foto randomnya mana yang paling bagus ya. Ini sebagai GA belum terlalu important. Nah, gimana nih pengambilan angle kalau kendaraannya supaya dapat asuransi terbaik? Saya pengen lihat fotonya. Arifah, pokoknya semuanya gitu ya. Langsung kirim fotonya di post, di forum, di upload. Saya pengen lihat foto-fotonya gimana. Oke, mantap ya. Oke, gitu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di forum selanjutnya. Kita akan membahas lebih ke fitur-fitur di kamera DSLR. Jangan kemana-mana, tetap di mata kuliah kelas fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.